Halo teman-teman, welcome to my YouTube channel. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Tuhan dan kita semua dalam keadaan sehat. Oke, lanjut. Pagi ini saya akan membagikan satu tips kepada semua teman-teman. Yaitu satu tips bagaimana mengeluarkan air masuk di dalam telinga kita. Saya tahu hal ini semua sudah terjadi, termasuk saya. Bila kita mandi di laut atau di kolam renang, bahkan mandi di kamar mandi di rumah. Dan pasti kita akan mengalami bagaimana air itu bisa masuk di dalam telinga. Sengaja atau tidak, pasti semua akan mengalaminya. Jadi, kita jangan panik. Karena ada satu cara yang simple, sangat membantu. Bagaimana caranya? Kita mengeluarkan air tersebut, ada yang korek-korek sampai telinganya infeksi, sampai sakitnya rasa di kepala, tidak bisa tidur punya sampai pipi-pipi terasa tertarik-tarik karena korek-korek telinga dengan stik pembersih telinga. Sampai ada yang ke dokter karena sudah terinfeksi. Karena air masuk dalam telinga itu, guys. Memang itu sangat sangat membosankan, sangat mengganggu. Sampai ada yang meniup-niup. Padahal cara meniup-niup itu, guys, itu malahan air itu tambah masuk ke dalam, bukan dia keluar. Ada cara yang sangat alami, cuma butuh 1/2 detik, guys. Bukan menit, malah detik. Boleh bayangkan itu. Semua cara itu memang Tuhan sudah berikan kepada manusia, cara yang simpel-simpel. Tuhan sudah tunjukkan kepada manusia, yang mana semua akan bisa teratasi. Jadi apabila ada hal yang terjadi begitu, kita jangan panik, guys. Jangan kita langsung memang kalau ada air di dalam telinga kita rasa tidak nyaman sekali. Karena itu terjadi kepada saya juga. Jadi saya masuk dalam tips bagaimana mengeluarkan air di dalam telinga. Telinga saya, telinga teman-teman. Oke, jangan takut. Pertama, hal itu terjadi, langkah yang harus diambil itu sangat mudah, sangat simpel. Apabila telinga kita masuk air, jangan panik, guys. Saya akan tunjukkan bagaimana caranya kepada teman-teman apabila telinga itu, telinga kita kanan atau kiri masuk air. Jadi begini, ini aku akan memberikan contoh. Apabila telinga kanan masuk air, itu kita miringkan telinga kanan ya, kita miringkan kepala begini, kita miringkan kepala sedikit, bukan sedikit, agak banyak, kita miringkan begini, baru kita ambil air begini, langsung langsung cepat-cepat. Kalau masih belum keluar,
2 kali bikin, terserah 3 kali, pum 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 pum, pam, itu akan keluar. Karena tuh air yang kita masukin di telinga, itu membuka jalan, memancing bagaimana telinga itu bisa bisa air dalam telinga itu terpancing dengan air yang kita masuk, langsung dia keluar, prup 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 prup. Kita terasa panas, guys, kalau air air yang sudah masuk itu tidak sampai 1 detik itu air air itu sudah berubah jadi panas. Memang, ya apa, tubuh manusia itu mempunyai mempunyai apa, reaksi sangat cepat begitu, termasuk hal-hal yang, yang datang dari luar, tubuh kita merespon cepat, itu begitu, guys. Makanya kita harus kuat imun, karena imun itu bisa merespon apa saja yang masuk di tubuh kita, dia langsung cepat-cepat meresponnya. Dan kita bisa bisa mengetahuinya, dan kita harus tahu apa tubuh kita merespon apa yang ada dalam tubuh kita, yang terjadi di dalam tubuh kita. Jadi kemudian kalau masuk di telinga kiri itu sama saja, langsung gini, air puk, 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 langsung puk, 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 langsung kasih miring kiri, kepala ke kanan, langsung tuh cepat-cepat, langsung air mengalir, terasa hangat begitu, guys. Jadi kalau telinga dua-dua, tentu jangan bikin bersamaan begini-begini. Tentu satu telinga dulu diproses selesai, baru satu telinga lagi, jadi ganti-ganti begitu. Begitu, guys. Jadi jangan terlalu panik kalau kita punya masalah telinga masuk air. Karena langkah ini yang saya kasih tahu kepada teman-teman semua, itu langkah itu sangat alami. Tidak sama mereka pakai tiup-tiup, pakai apa? Tiup-tiup begitu. Jadi ini alami, natural. Mungkin semua Tuhan sudah siapkan, tapi bagaimana kita harus menjalani dengan baik, begitu, guys. Jadi sekian tips saya kepada teman-teman semua supaya berguna untuk dilakukan apabila terjadi hal tersebut. Oke? Demikian tips saya yang sederhana tapi mujarab. 1/2 detik langsung kruk, langsung polong. Begitu, guys. Terima kasih ya, supaya tips saya ini menjadi motivasi kepada kita semua, bagaimana cara kita untuk mengeluarkan dengan cepat air dalam telinga. Jangan dikorek-korek lagi, ya jadi infeksi, jadi bernanah. Akhirnya kita ke dokter, kita buang uang banyak untuk menyembuhkan telinga yang sudah terinfeksi. Begitu, guys. Jadi jangan lupa cara yang sederhana ini membantu kita semua. Jadi jangan ditiup-tiup telinga, karena semakin ditiup telinga itu airnya semakin masuk ke dalam. Kalau kita pancing dengan air dari luar, telinga itu langsung terpancing, air telinga itu langsung terpancing dan ikut. Dicoba deh, pasti manjur dan mujarab. Oke, guys, saya masih di sini bersama Anda, bersama semua teman-teman saya yang ada di channel ini. Oke, sayang. Saya akan membagi juga tips, banyak tips-tips yang membantu kita dalam dalam masalah apapun dalam tubuh kita, sakit begitu. Jadi saya akan membantu juga tips bagaimana menghilangkan sakit di lengan. Biasanya itu terjadi sama perempuan kebanyakan ya. Itu sakit lengan tidak bisa bergerak, punya tidak bisa begini ke belakang. Itu semua itu saya pernah alami semua itu, dan memang mujarab sekali
tips-tips saya akan berikan kepada semua teman-teman. Ada juga kalau kalau sementara tidur malam kita terbangun karena kaki kita tidak bisa bergerak, kaki kita kejang dan kayak tertarik begitu sakit minta ampun. Jadi saya punya tips sederhana juga secara alami saja. Itu tidak pakai guna-guna atau tidak pakai tiup-tiup begitu. Secara alami saja akan dengan 1/2 detik itu langsung hilang sakit di betis. Kan mungkin Anda pernah mengalami juga itu sakit di betis, tiba-tiba kita sebentar tidur malam atau siang juga, kita sudah tidak bisa bergerak, kaki kita sakit, tidak bisa bernapas juga, guys. Itu ada satu caranya juga secara alami, natural begitu. Jadi di kesempatan lain kali saya akan membagi tips-tips itu untuk teman-teman semua di sini supaya teman-teman semua bisa mengetahuinya melalui informasi atau tips-tips saya ini begitu. Jadi banyak hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita, tapi kita tidak tahu bagaimana untuk menangkap sinyal-sinyal itu, sinyal dari Tuhan yang berikan kepada kita. Jadi kita tidak perlu ke dokter lagi, apalagi itu kaki sakit, ini sakit-sakit. Itu kita cuma menggunakan tips-tips sederhana saja. Karena dulu tangan saya ini bagian shoulder ini, bagian arm ini, dulu saya sampai 2 tahun. Saya pergi ke Singapura, ke mana-mana di Siloam, di Bali, tidak sembuh-sembuh, guys. Begitu. Saya siksa sekali waktu itu. Dalam 2 tahun saya mengalami ini dia sakit, tidak bisa bergerak sedikit langsung luar biasa sakitnya, menyentuh meja atau apa saja tersentuh di tangan saya langsung sakit minta ampun. Jadi lain kali waktu akan datang saya akan memberikan tips itu supaya suatu cara pertolongan pertama kita untuk bagaimana mengatasi semua hal-hal itu dengan mudah. Begitu, guys. Oke, guys. Terima kasih sudah menonton video saya mengenai pengetahuan, membagi satu pengetahuan, satu tips. Terima kasih semuanya. Semoga kita semua di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, kita diberikan kesehatan dan kita diberikan rezeki. Oke, guys. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Thank you for today and see you next video. Thank you. Phone call soon, Mama, from them. 11 o'clock. Telephone not ring, Mama. Da-da-da-da-da.